Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil analisis SWOT dan pengembangan strategi di Klinik Kecantikan Felicia Beauty Center Kota Mobagu. Kekuatan. Yang pertama, lokasi strategis. Klinik ini terletak di depan jalan besar dan di tengah kota, sehingga mudah diakses oleh pelanggan. Yang kedua, brand lokal yang kuat dan personal branding dokter yang menonjol. Banyak masyarakat Kota Mobagu yang mengenal klinik ini secara personal melalui media sosial dan testimoni mulut ke mulut, khususnya karena keaktifan Dr. Felicia di Instagram. Yang ketiga, inovatif dalam layanan eyelash dan nail art. Klinik ini dikenal sebagai pelopor Magelas di Sulawesi Utara, serta memiliki layanan nail art dan eyelash, nail art dan hand spa yang unik, dan jarang ditawarkan oleh klinik lain di daerah ini. Yang keempat, aktif di media sosial. Akun Felicia Beauty KTG aktif membagikan konten edukatif, before after, dan promosi yang membantu menarik perhatian pasar muda dan pengguna aktif media sosial. Selanjutnya, kelemahan atau weakness. Yang pertama, waktu tunggu yang sangat lama. Dikarenakan di Klinik Kecantikan Felicia Beauty ini belum menjalankan sistem booking online, maka pelanggan yang datang akan menunggu hingga waktu yang tidak ditentukan. Sehingga ini akan menurunkan kepuasan pelanggan terhadap layanan kecantikan di klinik tersebut. Yang kedua, keterbatasan SDM profesional di daerah. Dikarenakan lokasinya berada di Kota Mobagu, klinik kesulitan mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja ahli dan bersertifikat. Akibatnya beberapa layanan tidak dapat dijalankan secara maksimal. Contohnya, jika klinik ingin melakukan layanan filler atau botox, layanan ini tidak dapat dijalankan karena tidak adanya dokter estetika bersertifikat atau harus menunggu dokter dari luar kota atau daerah. Yang ketiga, kurangnya edukasi pasar lokal. Beberapa masyarakat di Kota Mobagu belum menganggap bahwa perawatan kecantikan adalah hal yang wajib atau mendesak dilakukan, sehingga mereka memasukkannya ke dalam kebutuhan sekunder. Yang artinya, jika mereka belum mempunyai cukup uang, mereka akan memenuhi kebutuhan pokok dibandingkan datang ke klinik kecantikan. Dan yang terakhir, terbatasnya ruang dan kapasitas klinik. Klinik memiliki ruang yang sangat kecil dan jumlah yang sangat terbatas, sehingga tidak dapat melayani banyaknya pelanggan sekaligus. Contohnya, jika di klinik tersebut memiliki 2 ruangan, maka 3 pelanggan yang lainnya akan menunggu hingga waktu yang cukup lama. Seterusnya, opportunity atau peluang di Klinik Kecantikan Felicia Beauty Center. Yang pertama, yaitu tren kecantikan semakin meningkat. Jadi kesadaran masyarakat di Kota Mobagu akan pentingnya perawatan wajah dapat membuka peluang klinik menarik lebih banyak pelanggan. Yang kedua, yaitu pengembangan cabang. Klinik bisa memperluas pasar melalui pembukaan cabang baru atau bisa juga mengikuti event kecantikan yang akan memungkinkan klinik menjangkau lebih banyak pelanggan. Ini merupakan salah satu strategi pengembangan yang kelompok kami sarankan. Yang ketiga, yaitu kolaborasi dengan influencer. Jadi bisa bekerja sama dengan beauty influencer, bisa memperluas promosi dan menjangkau pelanggan baru. Yang keempat, yaitu digitalisasi layanan seperti reservasi online. Jadi pelanggan bisa memesan layanan melalui website atau aplikasi. Hal ini bisa meningkatkan kenyamanan dan mengurangi antrian manual. Ini juga merupakan salah satu strategi pengembangan yang kelompok kami rekomendasikan. Dan yang terakhir ada pengembangan produk skincare sendiri. Jadi bisa menciptakan produk skincare sendiri yang bisa dijual secara langsung maupun online untuk menambahkan pendapatan klinik. Ini juga merupakan salah satu rekomendasi strategi dari kelompok kami. Selanjutnya, ancaman atau threat di Klinik Felicia Beauty Center. Yang pertama, banyak saingan baru. Sekarang banyak klinik baru bermunculan, bahkan berstandar nasional. Mereka menawarkan promosi yang sangat bagus dan memiliki dokter profesional dari luar daerah. Hal ini membuat pelanggan memiliki banyak pilihan mengenai klinik kecantikan selain Klinik Kecantikan Felicia Beauty Center. Yang kedua, mantan pegawai Klinik Felicia Beauty membuka klinik sendiri. Ada mantan pegawai Felicia Beauty yang membuka klinik sendiri. Karena sudah mengenal dengan pelanggan yang lama, bisa jadi mereka pindah ke sana.
Hal ini membuat semakin banyak tekanan kompetitif bagi klinik Felicia Beauty. Yang ketiga, risiko komentar negatif di media sosial. Felicia Beauty aktif di Instagram, tapi ini juga mempunyai risiko. Misalnya, jika ada pelanggan merasa tidak puas, mereka akan memposting komentar buruk atau negatif dan viral. Hal ini dapat mengakibatkan rusaknya reputasi klinik Felicia Beauty. Yang ketiga, terlalu bergantung pada Dr. Felicia. Nama Felicia Beauty sangat melekat pada Dr. Felicia. Namun, jika beliau absen atau sakit dari klinik, banyak pelanggan yang merasa ragu untuk datang ke klinik karena belum ada pengganti yang lebih menonjol dari Dr. Felicia. Dan yang terakhir, ekonomi masyarakat menurun. Karena pandemi dan inflasi, banyak masyarakat yang mulai berhemat. Perawatan kecantikan dianggap bukan kebutuhan utama. Banyak masyarakat menunda untuk melakukan perawatan di klinik dan memilih menggunakan produk rumahan seperti skincare yang jauh lebih murah. Selanjutnya, strategi analisis SWOT. Yang pertama, strategi SO, Strength Opportunity, memaksimalkan kekuatan untuk meraih peluang. Felicia Beauty memiliki sejumlah kekuatan yang dapat dimaksimalkan untuk menangkap peluang pasar yang terus berkembang. Misalnya, klinik dapat mengembangkan cabang atau membuka layanan mobile klinik di daerah sekitar seperti Bolmong atau Minahasa Selatan. Selain itu, personal branding Dr. Felicia yang sudah dikenal di media sosial bisa dimanfaatkan untuk meluncurkan produk skincare lokal. Yang berikut strategi yang kedua, strategi ST Strength Street menggunakan kekuatan untuk menghadapi kelemahan dalam menghadapi persaingan ketat dan resiko reputasi digital. Klinik dapat memanfaatkan kekuatan internalnya, misalnya pelayanan yang eksklusif dan personal dapat menjadi pembeda dibanding klinik franchise. Keaktifan media sosial juga dapat diarahkan untuk menjaga reputasi, misalnya dengan menghadapi keluhan secara profesional dan menampilkan testimoni positif pelanggan. Di sisi lain, dengan meningkatnya tuntutan regulasi di sektor estetika medis, klinik perlu memperkuat standar operasional dan memastikan semua prosedur serta izin medis telah sesuai aturan. Hal ini akan mendukung citra klinik sebagai penyediaan layanan kecantikan yang aman dan legal. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu weakness opportunity atau meminimalkan kelemahan dengan meraih peluang. Klinik Felicia Beauty memiliki beberapa kelemahan seperti ketergantungan kepada satu dokter, waktu tunggu yang lama, dan keterbatasan ruangan. Namun semua ini dapat diatasi dengan menggunakan sistem digitalisasi, misalnya menggunakan sistem booking online. Agar pasien tidak menunggu terlalu lama, klinik bisa bekerja sama dengan institusi pelatihan estetika untuk merekrut tenaga nasional dan memberikan edukasi kepada masyarakat soal pentingnya perawatan kulit. Juga bisa jadi promosi yang bagus. Dan strategi yang keempat yaitu weakness street atau mengurangi kelemahan dengan menghindari ancaman. Agar tidak ketergantungan kepada satu dokter, klinik dapat melatih staf lain agar dapat menangani layanan dasar. Klinik juga bisa menyediakan layanan dengan harga promo. Dan klinik juga harus rutin ngecek perizinan audit kepada pihak otoritas kesehatan agar tidak terkena sanksi. Sekian video analisis SWOT kami. Terima kasih.